Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi. Khususnya adalah clinical and surgical anatomy. Jadi tentunya berbeda dengan anatomi ketika kita sedang belajar pada strata S1. Ketika anatomi yang anatomi asli. Nah, ini adalah anatomi yang terkait dengan kepentingan klinis dan yang lebih lagi adalah tentang kepentingan tindakan pembedahan atau operasi. Mahasiswa sekalian, jadi untuk memahami kepentingan anatomi dari segi klinis dan segi pembedahan, kita atau saya akan sampaikan terkait beberapa potongan dasar dalam pemahaman anatomi. Berbagai potongan ini akan berguna ketika kita melakukan pembedahan dan juga kita akan melakukan tindakan lebih aman. Karena kita akan tahu berbagai jenis atau sisi-sisi dari topografi. Jadi hubungan antara organ satu dengan organ lain atau hubungan antara struktur satu dengan struktur lain. Potongan pertama adalah medial plane atau potongan secara longitudinal. Potongan longitudinal atau juga disebut potongan sagital adalah potongan yang membelah seseorang atau suatu struktur menjadi lateral kanan dan lateral kiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita belajar anatomi, maka kita harus melihat suatu objek itu, katakanlah manusia, adalah menghadap ke kita dalam posisi erect, dalam posisi tegak. Sehingga kita lihat di sini, sebelum kita bahas potongan, saya mundur sedikit, ini adalah sisi kanan. Jadi ini adalah bahu kanan, ini adalah lengan kanan. Jadi tidak boleh salah, sedangkan yang sini adalah sisi kiri. Demikian juga ketika kita misalnya melihat gambar secara ronsen atau X-ray. Yang kanan adalah sebelah di sini, yang kiri adalah kontralateralnya. Kemudian ada penyebutan yang lazim, yaitu ventral dan dorsal, kemudian kranial dan kaudal, kemudian lateral kanan dan lateral kiri. Nah, sekarang saya kembali ke median plane atau potongan sagital atau potongan longitudinal, yaitu potongan yang membelah suatu struktur menjadi lateral kiri dan lateral kanan. Ini gambarnya kita bisa lihat sesuai dengan sutura sagitalis kita. Kemudian yang kedua adalah coronal plane. Coronal plane atau potongan koronal adalah suatu potongan atau pembelajaran secara anatomi untuk melihat ketika suatu struktur dilakukan potongan secara koronal, yaitu menjadi bagian anterior dan posterior sesuai dengan sutura koronal kita. Jadi terbelah separuh, tapi yang depan dan yang belakang, anterior dan posterior. Kemudian yang ketiga adalah transverse plane, yaitu yang memotong suatu struktur antara atas dan bawah, atau lebih tepat antara kranial dan kaudal. Kita lihat ini adalah transverse plane, ini adalah coronal plane, dan ini adalah median plane. Saya ulangi, yang paling atas adalah potongan longitudinal atau sagital. Sedangkan yang coronal plane sesuai dengan sutura koronalis kita. Kemudian yang transverse plane adalah membagi antara kranial dan kaudal. Satu lagi potongan yang tidak tergambar di sini adalah potongan tangensial. Itu potongan yang memotong suatu struktur secara membentuk sudut. Nanti kita lihat fungsinya pada slide-slide selanjutnya. Para mahasiswa sekalian, karena saya memang di bidang ginekologi,
yang saya description lebih jauh adalah khusus di bidang organ reproduksi. Saya akan memulai dari regio abdominopelvic, yaitu regio abdomen dan pelvis. Pada regio abdominopelvic dibagi menjadi 9 area. Kita lihat, kita pertama fokus pada umbilicus, pusar. Sini adalah umbilical region, regio umbilicalis. Kemudian kanannya adalah right lumbar region atau flank kanan. Kemudian kiri adalah left lumbar region. Kemudian ke atas adalah epigastric, regio epigastrica. Kemudian kanan kiri adalah regio hipokondriak, kanan dan kiri. Saya ulangi lagi, jangan salah bahwa di sini adalah kanan, di sini adalah kiri. Jadi seseorang itu, atau misalnya katakanlah kita sedang belajar di laboratorium anatomi, maka kadaver itu adalah harus diposisikan memahaminya sebagai berdiri di depan kita, menghadap ke kita. Ya. Kemudian di bawah umbilical adalah regio hipogastrik atau pubic region. Dan yang kini adalah right iliac, iliaka kanan atau inguinal kanan, dan sini adalah regio inguinal sinistra atau kiri. Ini penting karena misalnya kita mendeskripsikan suatu massa atau kita mau membuat insisi. Saya mau membuat insisi mediana, maka kita akan tahu regio apa yang akan kita lewati, dan nanti ke depan pada slide selanjutnya kita akan tahu persis ketika kita membuka abdomen, maka lapisan-lapisan apa yang akan kita buka, kita diseksi, sehingga tentu saja kalau itu pemahaman bagus maka operasi akan jadi lebih aman. Sekarang mari kita membahas mengenai abdominal wall. Tentunya yang sering kita lakukan operasi adalah anterior abdominal wall. Nanti untuk arterinya akan saya bahas di sesi selanjutnya. Sahabat sekalian, di regio abdominal wall anterior kita mengetahui ada 4 jenis otot, yaitu pertama adalah musculus rectus abdominis, ada 2 kiri kanan. Di tengahnya ada linea mediana. Ya. Kemudian di samping ada musculus transversus abdominis. Tolong dilihat kursor saya. Transversus artinya melintang. Kemudian ada 2 otot yang arahnya membentuk sudut, yaitu musculus obliquus internus yang di bagian dalam yang dipotong secara transversal, dan selanjutnya adalah musculus obliquus externus. Jadi saya ulangi, ada 4 jenis otot di abdominal, dinding abdomen depan, yaitu musculus rectus abdominis, kemudian musculus transversus abdominis, musculus obliquus externus, dan obliquus internus externus. Sebenarnya ada muskulus kecil di daerah pubis, yaitu muskulus piramidalis. Tapi hanya operasi tertentu yang kita perlu melakukan diseksi. Para mahasiswa sekalian, tadi saya jelaskan di depan mengenai beberapa jenis potongan. Ini contohnya, musculus rectus abdominis ini dipotong secara transversal. Ini musculus obliquus externus dan internus juga dipotong secara transversal. Sekarang mari kita perhatikan struktur lain di dinding abdomen anterior. Kalau dilihat dari superficial ke profunda, ada beberapa lapisan yang kita temukan ketika kita melakukan insisi di daerah abdomen bagian depan. Yang pertama adalah lapisan kutis. Nanti saya tunjukkan tambahan gambarnya kalau perlu. Kemudian lapisan lemak subkutis, ini kita lihat yang warnanya kuning ini adalah lemak subkutis. Kemudian lapisan fascia, kemudian lapisan otot,
dan yang terakhir peritoneum. Ada satu hal yang mau saya share terkait dengan lemak subkutis. Pada seorang ahli bedah harus memahami bahwa masing-masing lapisan dalam struktur suatu jaringan, suatu struktur organ itu mempunyai karakter masing-masing. Dan itu berkaitan misalnya bagaimana kita menghandle ketika membuka, atau kita menghandle bagaimana kita melakukan penutupan, misalnya luka operasi atau insisi operasi. Nah, karakter khusus dari lemak subkutis adalah relatif vaskularisasinya rendah. Artinya apa? Pembuluh darahnya tidak banyak. Nah, pada penutupan luka operasi dinding abdomen, maka lemak subkutis ini setelah kita menutup peritoneum, kemudian kalau perlu otot dan fascia, maka lemak subkutis ini betul-betul harus didekatkan, dilakukan aposisi. Kenapa? Karena kalau terjadi dead space, maka disitulah akan terkumpul cairan jaringan. Dan ketika terbentuk cairan jaringan, apalagi kemudian ditambah adanya patogen, terjadi infeksi, disitulah salah satu asal muasal dari tidak menutupnya luka secara appropriate atau secara primam. Sehingga kemungkinan salah satu dari terbentuknya atau terjadinya wound dehiscence atau luka yang terbuka adalah salah satunya adalah kita kurang menghandle dengan baik pada pendekatan atau oposisi dari lemak subkutis. Para mahasiswa sekalian, sekarang kita lihat gambaran dari organ genitalia interna dari pandangan superior, jadi superior view. Artinya pada pasien ini gambarannya pasiennya dibaringkan, kemudian kita melihat sebagai seorang surgeon, sebagai seorang ahli bedah, dilihat dari ketika kita menundukkan kepala melihat dari superior. Ya. Jadi memang banyak cara melihat. Beda ketika kita menamakan orang itu sedang berdiri, atau berbeda juga ketika orang itu dalam posisi supinasi atau berbaring. Kita lihat pada area yang ventral depan ini adalah umbilical cord, atau di sini di tempat kita melakukan insisi mediana. Nah, ini adalah vesika urinaria, kandung kencing. Kemudian struktur yang terpampang paling utama ini adalah uterus atau rahim. Kita lihat ada 4 bagian dari rahim, yaitu fundus uteri, kemudian corpus uteri atau body of uterus, kemudian isthmus uteri, pinggangnya dari rahim, kemudian cervix uteri. Uterus dalam kondisi normal dimensinya adalah 7 kali 4 kali 3. Artinya dari serviks sampai fundus atau panjangnya adalah 7, kemudian lebarnya laterolateral adalah 4, dan tebalnya dari ventral ke dorsal adalah 3. Jadi 7 kali 4 kali 3, bentuknya seperti buah pir. Nah, ketika melihat uterus tentu ada deviasi, artinya ada standar yang boleh naik atau turun masih dianggap normal. Nah, itu pada rentang hanya kisaran 1 cm. Jadi misalnya pada masa reproduksi bisa saja 8 kali 5 kali 4, atau masa masih gadis atau sudah menopause bisa saja ukurannya adalah 6 kali 3 kali 2. Normalnya adalah 7 kali 4 kali 3. Ini penting karena untuk kita di bidang, kalau kita melayani sehari-hari, dengan tahu ukuran normalnya, maka kita tahu sedikit aja ada perubahan, mungkin sudah ada patologi yang harus kita perhatikan. Saya berlanjut, kemudian ini adalah round ligament atau ligamentum rotundum, menfiksasi uterus ke lateral, ke dinding pelvis. Kita lihat kiri kanan. Kemudian struktur yang penting lagi adalah ini yang memanjang, tuba fallopi. Ya. Ada pars ismica, ada ampula, kemudian ada fimbre. Ya.
Jadi tuba fallopi. Kemudian yang jelas ini adalah ovarium. Ovarium kanan dan ovarium kiri. Ovarium rata-rata diameter terpanjangnya adalah 3 cm. Kalau di luar itu mungkin 4 cm, 5 cm, mungkin kita harus lihat ada sesuatu nih. Mungkin sudah tidak normal lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat di bawah ini cekungan di antara serviks dengan kolon sigmoid. Ini adalah Douglas spots, cavum Douglas. Ya. Cavum Douglas, dan di superiornya sedikit adalah plica rectovagina, rectovaginal fold, rectouterine fold. Jadi lipatan dari peritoneum antara rektum dengan uterus. Ya. Biasanya kalau kita lakukan histerektomi, kita harus dibuka selain plica vesicouterina di depan. Kemudian yang bentuknya melengkung seperti kubah, ini adalah rectouterine fold atau ligamentum rectouterina. Menfiksasi uterus pada posisi laterokranial. Kemudian struktur selanjutnya adalah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh adik-adik mahasiswa, ini adalah ligamentum latum atau broad ligament. Broad ligament ini ada dua, yang di antara rotundum dengan tuba adalah anterior broad ligament. Sedangkan yang di belakang ini, yang dekat dengan uterus, yang kita namakan juga peritoneum sebenarnya, peritoneum parietale, itu adalah broad ligament pars posterior di sini. Ya, moga-moga kursor saya jelas ya, tapi juga ada namanya, jadi semoga bisa dipahami. Nah, yang satu lagi adalah ini, kita lihat, yang ada pembuluh darah arteri dan vena, selalu digambarkan bahwa arteri warna merah, yang vena adalah warna biru. Ini adalah vasa uterina, arteri dan vena uterina. Ini di dalam ligamentum infundibulopelvicum atau disebut IP ligament. Sehingga IP ligament isinya apa? Adalah vasa ovarica, vasa ovarica. Sedangkan vasa uterina nanti kita lihat di gambar lain, vasa ovarica. Dan ini ketika kita misalnya melakukan histerektomi, mengangkat ovarium, ini di sini betul-betul kita harus melakukan ligasi dengan baik. Karena pembuluh darah ini cabang langsung dari aorta abdominalis. Kita lihat ini adalah ligamentum infundibulopelvicum atau IP ligament. Satu lagi yang harus kita perhatikan, kalau kita tahu ada kolon ascendant, kemudian kolon transversum, kemudian kolon descendant, maka yang saya tunjuk ini adalah kolon sigmoid. Sesuai namanya, sigmoid adalah berbentuk huruf S. Dan jangan lupa, sigmoid ini adalah organ intraperitoneal. Artinya masih bisa dilihat di dalam rongga intraperitoneal. Sedangkan rektum yang di belakangnya vagina itu adalah organ retroperitoneal. Para mahasiswa sekalian, ini adalah slide yang menarik. Kita lihat adalah contoh potongan sagital atau longitudinal. Ya. Kita lihat di sini kita bisa belajar topografi secara baik. Jadi posisi antara suatu struktur dengan struktur yang lain. Misalnya posisi antara uterus dengan kandung kencing atau rektum dengan vagina atau kandung kencing dengan vagina. Kita lihat, kita pelajari satu persatu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ukuran uterus adalah 7 kali 4 kali 3. Nah, yang 3 ini tebalnya ini. Tadi sudah ada 7 panjangnya, kemudian lebarnya 4 dan tebalnya adalah 3. Mungkin saya ulangi, ini penting karena dengan tahu angka yang normal, kita tahu apabila ada kondisi yang sudah patologis. Kemudian di belakang ini adalah rectouterine pouch atau cavum Douglas. Kita lihat sebenarnya ini adalah cekungan ini adalah lipatan dari peritoneum. Peritoneum parietale dan peritoneum viscerale.
Nah, ini ketika kita melakukan operasi bisa dilakukan diseksi karena di bawahnya ini adalah jaringan ikat longgar. Jadi rektum ini bisa kita lakukan dibuka peritoneal dan kita bisa sisihkan sehingga ketika operasi menjadi aman. Nah, yang penting di depan ini yang sering kita lakukan diseksi atau dilakukan pembukaan dan disisihkan VU-nya, disisihkan kandung kencingnya, misalnya pada operasi seksio cesaria, ini adalah plika vesicouterina, lapisan di sini. Lihat, ini plika vesicouterina, ini adalah plika rectouterina. Kita lihat, ini uterusnya adalah posisi antefleksi, posisi yang mangklungnya ke depan. Ini kan depan ya, anterior, di sini posterior. Sedangkan kalau retrofleksi, dia posisinya ke belakang. Hampir sekitar 85% uterus posisinya antefleksi, sisanya retrofleksi. Ya, kita lihat di sini bahwa ada struktur jaringan ikat longgar antara VU kandung kencing dengan vagina maupun antara vagina dengan rektum. Sehingga kalau kita bisa melakukan histrektomi per vaginam ini kita bisa buka ya dan cukup aman. Kemudian satu hal lagi, pentingnya kita belajar topografi adalah misalnya terjadi ruptur dari fornik anterior. Di sini fornik anterior, sini fornik anterior. Maka ada risiko mencederai dari struktur pembuluh darah. Nanti saya jelaskan di belakang, dan juga tentunya ada risiko mencederai dinding posterior dari buli-buli. Atau misalnya kita melakukan jahitan dari ruptura vagina di posterior. Maka kita harus hati-hati apakah jarum kita tanda kutip masuk ke kavum dari rektum. Sehingga dengan mempelajari struktur ini kita harus menjadi mastering anatomi untuk menjadi seorang ahli bedah yang baik. Para mahasiswa sekalian, sekarang kita lihat struktur vaskularisasi dari uterus. Tentunya juga organ sekitarnya yaitu ovarium dan vagina. Kita lihat bahwa vaskularisasi utama dari uterus adalah arteri uterina atau vasa uterina. Ini yang merah sama yang biru. Saya deskripsikan dulu bahwa arteri uterina atau vasa uterina pertama adalah datangnya dari sisi lateral. Nanti saya tunjukkan gambar lain, ini adalah cabang dari arteri hipogastrika, dan dia bercabang ke atas, yaitu ramus ascendens. Ascendens itu naik, nih, ramus ascending arteri uterina. Sedangkan yang ke bawah adalah ramus descendens, ke bawah. Tentunya vasa uterina ada kanan dan kiri. Kita lihat di sini ada gambar yang putih, ini adalah gambar ureter. Ini kalau kita tidak hati-hati bisa cedera ketika kita melakukan histrektomi total misalnya. Kemudian struktur kedua yang penting pembuluh darahnya adalah vasa ovarica. Vasa ovarica cabang langsung dari aorta abdominalis, nanti kita lihat di slide lain. Dia masuk melalui ligamentum infundulopelvicum. Kita lihat di sini. Dia juga mensuplai darah ke tuba di mesosalping ini. Kemudian juga mengikuti arah di ligamentum ovariopropium. Tadi sebelum saya jelaskan, ini adalah ligamentum ovariopropium, yaitu ligamentum yang menggantung ovarium ke uterus, khususnya pada daerah fundus. Ya. Nah, satu penting yang harus dipahami bahwa pembuluh darah dari arteri uterina dan vasa ovarica adalah saling beranastomose. Ini penting untuk kepentingan pemahaman pembedahan, bahwa ketika kita melakukan pembedahan maka tanda kutip kita tidak takut misalnya terjadi hipoksia karena ada anastomose dari struktur pembuluh darah yang lain. Demikian juga, mungkin saya meloncat dulu, bahwa anastomose kolateral ini juga terjadi antara arteri ovarica di sini
arteri uterina, dan juga arteri vaginalis dan arteri pudenda interna. 4 pembuluh darah utama ini saling beranastomose. Nah, selanjutnya saya akan mendeskripsikan yaitu arteri vaginalis. Kita lihat sini, ini adalah arteri vaginalis. Dia beranastomose dengan ramus descendens dari arteri uterina. Kemudian yang paling bawah, cabang terakhir dari gastrika adalah arteri pudenda interna. Ini adalah mensuplai pembuluh darah pada daerah vulva, bibir kemaluan dan sekitarnya, dan juga beranastomose dengan arteri vaginalis. Nah, kita lihat, misalnya kita melakukan operasi seksio cesaria, operasi untuk melahirkan anak. Tapi ini uterus yang rahim yang tidak hamil. Kalau hamil sudah pasti membesar, tapi insisinya adalah pada daerah di sini. Phanenchyl misalnya, insisi phanenchyl, insisi yang mendatar. Nah, misalnya terjadi pelebaran ke samping, maka yang cedera adalah arteri uterina rambus ascendens. Nah, ini penting. Dengan paham anatomi, kita bisa tahu, oh itu arahnya dari kaudal ke kranial, sehingga kita ngeklaimnya atau menjahitnya adalah pada sisi di samping ini dan situ. Atau kita melakukan histrektomi total, maka kita harus menurunkan vesika urinaria dan mendorong VU itu ke bawah, sehingga ureter ini akan terdorong ke laterokaudal, ke bawah dan ke samping. Nah, ini pentingnya mastering untuk anatomi sebelum atau saat kita belajar sebagai dokter ahli bedah atau dokter ahli obgyn. Para mahasiswa sekalian, kita lihat gambar ini khusus menampilkan bagaimana berbagai pembuluh darah yang mensuplai darah ke organ genitalia interna adalah saling beranastomose. Kita lihat yang paling atas adalah arteri ovarica, ovarian artery. Ini kita lihat dia mensuplai pembuluh darah pada tuba, pada ovarium, dan juga ternyata cabangnya bergabung dengan ramus ascendens arteri uterina. Kemudian arteri vaginalis, dia juga bergabung dengan ramus descendens dari arteri uterina. Sehingga misalnya ketika saya melakukan radikal trachelectomy, mengangkat serviks dan sebagian dari vagina proksimal dan dipotong setinggi ismus, maka saya bisa menyambung vagina langsung ke ismus. Karena saya masih bisa mengandalkan suplai darah dari arteri ovarica. Selanjutnya kita lihat suatu gambaran yang menarik, yaitu ini adalah arteri iliaca communis. Kita lihat di sini. Kemudian bercabang dua menjadi arteri iliaca externa yang selanjutnya menjadi arteri femoralis yang merawat tungkai kita. Dan ini adalah arteri iliaca interna. Sekitar 3 cm dari percabangan ini disebut arteri hipogastrika. Dan arteri hipogastrika salah satu cabangnya yang utama adalah arteri uterina. Kepentingan apa misalnya? Misalnya ada perdarahan postpartum, hemoragik postpartum, HPP. Maka kita bisa melakukan ligasi di sini, ligasi arteri hipogastrika. Otomatis apa? Suplai darah ke bawah akan terhenti. Sehingga kita bisa melakukan tindakan histeroterapi atau histrektomi dengan lebih aman. Karena dengan mengeblok di sini kanan kiri, maka arteri uterina, arteri vaginalis, dan arteri pudenda interna semuanya terhenti. Sehingga sementara operasi bisa dilakukan relatif tidak banyak perdarahan. Para mahasiswa sekalian, tadi sudah saya jelaskan ada potongan sagital, ada potongan koronal, ada potongan transversal. Nah, ini yang menarik adalah potongan tangensial, miring motongnya, jadi membentuk sudut. Kita lihat di sini, kita bisa melihat cervix uteri, ini adalah vagina dengan dugenya.
vagina itu kalau tidak tereksitasi panjangnya juga 7 cm sepanjang uterus. Kemudian ini adalah fornix lateral kanan, sini adalah fornix lateral kiri. Ya, kita lihat di sini, ini adalah gambaran yang mungkin berulang-ulang, ini adalah arteri uterina, kemudian ini adalah ramus ascendennya. Ini ramus ascendennya. Jadi kalau kita melakukan operasi pengangkatan kandungan yang supravaginal atau subtotal, maka potongannya adalah pada ramus ascendens, bukan pada arteri uterina. Tapi kalau misalnya ada uterus karena melahirkan atau operasi yang terjadi ruptur, maka bisa terjadi perdarahan di arteri uterina. Dan itu perdarahannya biasanya lari ke samping, ke dinding pelvik, namanya perdarahan yang occult, tersembunyi, atau terbentuk hematom retroperitoneal. Kita lihat di sini, ini adalah berbagai otot di pelvis yang membentuk diafragma pelvis yang dapat menjelaskan terjadinya prolaps organ panggul. Para mahasiswa sekalian, nah ini yang menarik lagi adalah potongan secara transversal. Kita lihat ini adalah vesika urinaria dengan ureter yang masuk ke vesika. Kemudian ini adalah potongan uterus setinggi ismus atau di bawah sedikit di tinggi serviks. Ini adalah kolon sigmoid. Nah, yang penting dari gambaran ini adalah struktur ureter itu hanya sekitar setengah senti dari tepi rahim, tapi dari serviks, dari ismus. Sehingga kita harus hati-hati kita melakukan operasi histerektomi. Yang kedua adalah bahwa ureter selalu di bawah dari vasa uterina. Kita tahu suatu istilah, water always under the bridge. Waternya itu air di dalam ureter, selalu di bawahnya dari arteri uterina. Bridge-nya itu arteri uterina, kecuali kalau banjir, jadi airnya meluap. Tapi yang normal adalah water always under the bridge. Jadi ureter selalu pada posisi di bawahnya arteri uterina. Para mahasiswa sekalian, ini adalah slide terakhir pada sesi kali ini. Semoga bisa menikmati belajar dengan saya dan memberikan manfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.